Yesus Kristus adalah terang dunia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan Tuhan beserta kita. Kini dan selamanya. Saudara-saudara, Duduk. pada saat kita harus hidup saling berkaitan dan menjaga jarak, malam ini kita mengenang Kristus yang datang untuk memberikan jarak antara Tuhan dan manusia. Pada saat kita harus menahan diri untuk menyentuh, Kristus datang untuk menyentuh kehidupan kita. Pada saat pandemi membuat kita merasa khawatir,
takut, kesepian, dan sendirian. Dia lahir dan hadir sebagai Sang Immanuel, Allah beserta kita. Pada saat kita tidak dapat merayakan Natal di gereja, Ia hadir di rumah kita malam ini, di tengah keluarga kita. Marilah kita hayati kembali sabda malaikat. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-soraklah dan bermasmurlah. Bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur.
Mari umat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama membaca Alkitab, kita persiapkan diri kita berdoa. Kepadamu kami datang ya Tuhan pada saat ini, pada malam ini. Kami bersama kembali hendak membaca firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu menuntun kami, menolong kami, supaya kami dapat mengerti firman Tuhan dan mampu menghidupinya dalam hari-hari kami. Kami naikkan doa ini dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai dengan 6. Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai dengan 6. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab bukit yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah Kau katakan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderak-derak dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata laut dan dalam kerajaannya. Karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Marilah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Bacaan kedua dari surat Titus pasal 2 ayat 11 sampai dengan 14. Titus pasal 2 ayat 11 sampai dengan 14. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus terambil menurut Lukas pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai 14. Lukas pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai 14. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkus ia dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Umat yang dikasihi Tuhan, tak kita sangka kita sudah lagi-lagi
berjumpa dengan hari Natal. Setahun begitu cepat lewat. Siapa sih yang menyangka bahwa selama setahun ini kita mengalami hal-hal yang di luar yang apa yang kita rencanakan, apa yang kita di bulan Maret kita masih bisa beribadah di gedung gereja, tapi sampai saat ini di Natal tahun ini kita akhirnya masih harus bisa mencukupkan diri dengan beribadah Natal di rumah masing-masing. Tak ada yang menduga bahwa situasi ini akan terjadi dalam kehidupan kita. Apalagi di tengah dunia yang sudah begitu hebat. Ilmu pengetahuan yang sudah sedemikian maju. Berbagai hal, berbagai macam alat ada di sekitar kita untuk menolong kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih mudah untuk kita jalani. Tapi kita tidak sangka ada hal yang begitu luar biasa mengganggu rencana-rencana kita, mengaburkan masa depan. Dan pada situasi inilah kita bersama saat ini mau merayakan kelahiran Kristus, Sang Juru Selamat. Tentu bukan perkara yang mudah, bukan sesuatu yang kita bisa nikmati dengan penuh sukacita seperti tahun-tahun sebelumnya. Bapak Ibu bisa lihat di dalam layar Bapak Ibu masing-masing, saat ini kita bersama mencoba menghadirkan suasana Natal. Tapi tidak dapat kita sangkal kalau ini memang suasana yang sangat terbatas. Tapi apakah pesan Natal kemudian berubah ketika kita tidak bisa beribadah di gereja seperti biasanya? Ketika kita tidak bisa melakukan perayaan Natal seperti biasanya? Rasa-rasanya pesan Natal tetap sama, yaitu Kristus datang ke dunia. Dan inilah yang kemudian mau kita renungkan bersama pada saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bertahun-tahun kita akan terus membaca tentang kisah kelahiran Tuhan Yesus yang hadir di tengah dunia, yang kemudian sebagai seorang anak ia diletakkan dalam palungan, tidak ada tempat baginya. Dan yang datang padanya, khusus di tahun ini, bacaan kita kembali mengingatkan tentang para gembala yang datang menjumpai Tuhan Yesus. Seorang anak bayi diletakkan di palungan, tempat makanan hewan ternak, hanya dibungkus kain lampu. Dan yang datang menjenguk, yang datang melawat adalah para gembala. Apakah itu situasi yang megah? Tidak. Apakah itu situasi yang hingar-bingar penuh dengan sukacita? Rasanya kok tidak. Kita bisa lihat bahwa dalam perikop yang kita baca, tetap saja bayi Yesus diletakkan dalam situasi yang begitu terbatas. Tidak dalam situasi sempurna. Tapi satu yang bisa kita ingat mengenai kedatangan Tuhan, mengenai kehadirannya di tengah dunia melalui anak kecil ini. Kristus mau hadir walaupun dalam situasi yang terbatas. Kristus Tuhan mau datang walaupun tidak disambut dengan situasi yang megah. Kristus Tuhan datang bagi kita, walaupun semuanya tidak berjalan seperti yang kita inginkan. Dan pada malam hari ini saya mau ajak Bapak Ibu bersama untuk mengingat tentang kehadiran Kristus. Memang iya situasi kita terbatas. Bapak Ibu juga ketika harus keluar rumah
semua pasti akan berusaha memakai masker, menjaga jarak dengan orang lain, mengingat tentang COVID yang masih ada di sekitar kita. Memang benar ada berita-berita tentang vaksin, tapi vaksin juga bukan barang instan. Memang benar bahwa ada berita-berita yang menceritakan kepada kita orang-orang yang kemudian pulih, tapi pemulihannya juga tidak berjalan instan, Bapak Ibu. Bahwa kita saat ini perlu akui bersama, benar kita hidup dalam situasi tidak menyenangkan. Kita hidup dalam situasi terbatas. Kita sama-sama menderita. Tapi bagi kita yang menderita ini, Kristus mau hadir. Kristus datang bagi Anda dan saya. Malaikat menyampaikan kabar kedatangan Kristus kepada para gembala dengan mengatakan kabar sukacita. Tapi para gembala juga kemudian menyapa malaikat pertama kali bukan dengan respon sukacita, respon ketakutan. Tiba-tiba langit terbuka, malaikat hadir. Siapa yang gak takut? Kalau barangkali Bapak Ibu dan saya tiba-tiba saat ini mengalami di depan kita, langit terbuka, ada malaikat datang ke depan kita, jangan-jangan kita mikir, apa ya saatnya aku mati? Kalau malaikatnya datang, ada apa ini? Tapi di tengah ketakutan ini, ternyata malaikat mengabarkan kepada para gembala bahwa Kristus Tuhan datang. Biasanya kita bisa sambut, wah senang ya, ada sukacita, ada rasa bahagia. Berarti setelah kedatangan Tuhan, kehidupan kita akan penuh dengan hadirat Tuhan, akan penuh dengan perlindungan Tuhan. Suasana hidup kita akan membaik. Suasana hidup kita akan penuh dengan kasih setia. Saat ini, di tengah situasi yang ada, baiknya pengharapan yang pernah kita miliki, yang seperti tadi, tapi kita pegang baik. Hidup di tengah masa corona ini bukan berarti kita nggak bisa bahagia. Bukan berarti kita tidak bisa merasakan sukacita dari Allah. Bukan berarti Allah tidak hadir, Allah tidak melindungi, Allah tidak mengasihi kita. Tapi hidup dalam situasi yang terbatas ini, kita bisa tetap rasakan ada perlindungan Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada kasih Tuhan. Ya memang tidak tampak dengan sangat megah, ya memang tidak tampak dengan sangat-sangat luar biasa, tapi kasih itu tetap diberikan kepada Anda dan saya. Kelahiran Kristus, kedatangannya di tengah dunia, adalah kabar sukacita, kabar keselamatan, kabar pemulihan bagi dunia. Dan berbicara tentang pemulihan, pemulihan bukanlah sesuatu yang instan. Barangkali kita perlu mengingat ketika Tuhan hadir di tengah dunia dan mau memulihkan dunia, bukan tiba-tiba gunung terbalik, bukan tiba-tiba laut mengalami gelora yang besar dengan hal-hal spektakuler, tapi kedatangan Tuhan yang membawa pemulihan juga berbicara pada sapaan Tuhan kepada Anda dan saya secara personal. Anda dikasih Tuhan. Engkau mendapatkan anugerah Tuhan. Engkau mendapatkan perlindungan Tuhan. Barangkali kalau orang berbicara seperti itu pada kita, hati kita tersentuh. Dan itu kabar yang sama yang menjadi kabar Natal bagi kita saat ini. Juru Selamat telah datang. Kristus telah datang bagi Anda dan saya.
Walaupun situasi yang kita hadapi tidak langsung berubah, tidak berubah dengan instan, jangan takut. Karena Dia mau datang bagi kita yang menderita, mau sama-sama berjalan dengan kita yang menderita. Dia mau hadir bagi kita yang sedang lemah, menemani langkah-langkah kita yang lemah. Dia mau hadir bagi Anda dan saya yang sedang berputus asa. Dia mau berbagi kasih supaya kita bisa merasakan sukacita. Dia mau hadir bagi Anda dan saya yang saat ini masih merasakan atau bahkan masih membenci orang lain. Dan Dia mau hadir untuk menolong kita berhenti membenci tetapi mengasihi. Dia mau hadir bagi kita yang tersakiti dan berjalan bersama kita, menyentuh luka-luka kita, memulihkan setiap luka yang ada dalam hidup kita. Dan Dia adalah Kristus yang mau datang bagi Anda dan saya secara personal. Jangan lagi kita takut. Kalau dalam situasi ini kita kehilangan harapan. Jangan lagi kita takut untuk melangkah. Walaupun pemulihan dari Tuhan tidak kemudian terjadi secara instan. Jangan lagi kita takut untuk terus berharap dan bergantung padanya. Karena Dia datang sebagai teman yang mau menunjukkan jalan bagi kita di tengah kegelapan dunia. Dan Dia adalah Kristus yang mengasihi Anda dan saya. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Allah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Pada malam Natal ini ya Tuhan, kami kembali mengingat akan kelahiran Putra-Mu, Juru Selamat bagi kami di tengah dunia. Dan pada malam Natal ini ketika kami merayakannya di tengah keterbatasan kami, di tengah segala situasi yang ada saat ini, izinkanlah kami merasakan akan pertolongan dan perlindungan Tuhan yang melampaui ketakutan kami, melampaui keputusasaan kami. Biarlah kiranya kasih Kristus yang datang ke tengah dunia boleh terus kami rasakan dan menghangatkan hati kami
di tengah dinginnya dunia saat ini. Dan bila pada malam hari ini kami kembali mengingat bahwa dalam kehidupan kami masih sering terjadi situasi-situasi yang berat, situasi-situasi yang memaksa kami untuk berdiam dan menekan kami. Ya Tuhan, biarlah kiranya kami mengerti bahwa kedatangan Kristus di tengah dunia adalah kedatangan yang membebaskan kami dari ketakutan, dari kebencian, dari keputusasaan, dari ketiadaan pengharapan. Biarlah kami terus merasakan akan kasih setia-Mu yang nyata melalui kelahiran Putra-Mu yang kami rayakan saat ini. Biarlah kami pun boleh terus berjalan bersama sebagai umat Tuhan di tengah segala situasi yang ada saat ini, bersama-sama mengabarkan Kristus yang datang, yang membawa sukacita, yang hadir bagi setiap pribadi yang mau menolong kami di tengah penderitaan kami sehari-hari, yang mau berjalan bersama kami dan menghadirkan pemulihan dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya kami boleh terus semakin diperlengkapi ya Tuhan, untuk mengabarkan Kristus yang datang ke tengah dunia, membawa sukacita dan pengharapan bagi orang-orang di sekitar kami. Kami terkhusus juga mau berdoa bagi keluarga-keluarga yang saat ini merayakan Natal dengan keterbatasan yang ada, apabila masih ada anggota keluarga yang terpisah, belum bisa kembali pulang untuk berkumpul bersama-sama merayakan Natal bersama-sama. Biarlah kiranya ya Tuhan, kasih-Mu tetap dirasakan memenuhi dan membawa sukacita bagi keluarga tersebut. Biarlah kiranya setiap pribadi, setiap orang-orang yang belum bisa pulang, masih ada di perantauan, juga boleh tetap merasakan kasih Tuhan yang menghangatkan, yang beserta dengan dirinya. Biarlah kiranya di tengah-tengah segala situasi yang ada saat ini, di tengah keterbatasan kami merayakan kelahiran Sang Juru Selamat, kami boleh tetap menyaksikan dan merasakan akan cinta kasih Tuhan yang melampaui segala ketakutan, yang melampaui segala batasan, hadir di tengah-tengah kehidupan kami bersama. Kami juga mendoakan untuk negara ini ya Tuhan, untuk bangsa kami, di tengah segala situasi yang ada yang kami alami bersama-sama. Biarlah kiranya pemulihan daripada-Mu yang menolong dan mengubahkan bangsa ini, untuk boleh merasakan kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera, kehidupan yang penuh dengan kepekaan satu dengan yang lain, untuk boleh saling menghormati satu dengan yang lain, saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan juga di tengah situasi pandemi ini pun, biarlah kiranya kasih Tuhan menolong bangsa kami untuk dapat menghargai satu dengan yang lain. Kami juga berdoa secara khusus bagi gereja-Mu GKI Seroja di tengah segala keterbatasan pelayanan di masa pandemi ini. Biarlah kiranya dari apa yang dapat kami lakukan untuk boleh menjangkau umat Tuhan, untuk boleh terus memelihara kehidupan iman umat Tuhan, apa yang dapat kami lakukan ini ya Tuhan, kiranya benar-benar menjadi alat untuk menghadirkan kerajaan Tuhan, untuk menghadirkan sukacita dari Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Kami sebagai pelayan-pelayan hanyalah hamba yang berusaha untuk dapat melakukan yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan dalam situasi terbatas ini.
Biarlah kiranya kasih-Mu terus memperlengkapi kami ya Tuhan, untuk dapat menghadirkan pelayanan-pelayanan yang baik di tengah situasi pandemi yang saat ini kami hadapi dan situasi ke depan yang ada di depan mata kami. Biarlah kiranya di tengah ketidaktahuan kami akan masa depan, kami juga terus merasakan akan kasih Tuhan yang menuntun dan menolong kami. Kami berserah padamu ya Tuhan. Kami percaya hidup kami di dalam tangan Tuhan akan terus dipenuhi dengan sukacita dan pengharapan. Kami naikkan doa ini di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari pencobaan. Karena Engkau ini kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita memberikan persembahan syukur bagi Tuhan yang telah memberi kita anugerah terbesar, yaitu hidup yang kekal. Pemazmur dalam Mazmur 30 ayat 4 sampai dengan 5 berseru, Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Saudara-saudara dapat mengumpulkan persembahan melalui amplop yang dapat dihantar ke gereja atau dengan mentransfer ke rekening GKI Seroja. Ada kita nggak usah.
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau telah lahir bagi kami sebagai juru selamat bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang telah Tuhan curahkan bagi kami. Saat ini kami datang membawa persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kami. Boleh kiranya Tuhan memberkati dan menguduskan persembahan ini agar dapat berguna bagi gereja ini GKI Seroja. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Apa ditunjukin? Abang aja bang. Ya bang, bagi bang. Abang aja bang. Bagi bang. Iya nyalain satu-satu. Kamu nanti nyalain, kamu yang nyalain. Marilah kita menyalakan lilin yang ada di tangan kita masing-masing. Lagi, dua lagi. Buat kamu satu. Sini, sini. Nah, abang nyalain. Ada. Gulanya mana? Ya, nanti nyalain nanti. Nyalain baru kan ke satu aja. Nah, ini satu udah. Abang pegang. Abang pegang. Pegang. Ini. Bang. Abang nyalain bang satu bang. Nyalain, terus bagi Nyalain lagi. satu. Iya, nah, apinya Kita satu aja dibagi. Baru yang kasih. Abang nyalain. Dor. Kira petasan. Ya, kasih lagi satu orang. Baru ngirim ke sini. Kasih bang pegang apa? Sunyi senyap dunia
SD. Berdiri. Saudara-saudara, kita masih berada di dunia yang gelap dan dingin. Dunia yang masih diselimuti oleh virus yang memporak-porandakan hidup manusia, yang memunculkan krisis, penderitaan, kerusuhan, dan kekerasan di berbagai penjuru bumi. Namun demikian, percayalah bahwa Yesus adalah Sang Immanuel, Tuhan beserta kita. Amin. Biarlah kasih-Nya mencairkan hati kita yang beku karena dirudung ketakutan dan kekhawatiran. Biarlah kita menjalani dunia yang dingin dan gelap ini dengan tetap berpengharapan, dengan hati bersyukur. hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Mari kita bersama terima berkat Tuhan. Kiranya Yesus Kristus, Sang Surya kebenaran, yang datang dengan kesembuhan pada sayapnya, memenuhi kita dengan sukacita dan damai sejahtera yang melampaui segala pengertian. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus turun atas kita dan tetap bersama kita kini dan selamanya.
Sudah, selamat Natal. Selamat Natal, selamat.